Teman-teman, perkenalkan nama saya Dion Ricky Simbolon. Kali ini saya akan membahas mengenai magnet permanen pada OpenMRI. Dalam penjelasan kita kali ini, kita akan membahas beberapa poin, diantaranya judul, lalu nanti kita akan membahas latar belakang, penjelasan mengenai mengapa penting untuk mengetahui aplikasi magnet permanen dalam OpenMRI. Lalu ada rumusan masalah, ada kajian teoritis, dilanjutkan dengan pengaplikasian bahan serta penutup. Yang pertama itu ada latar belakang. Kita tahu bahwa MRI itu banyak sekali kita jumpai di rumah sakit atau daerah-daerah kesehatan lainnya. Nah, MRI itu sendiri digunakan dalam diagnosa penyakit yang banyak digunakan oleh tenaga medis, yang ternyata MRI itu menggunakan konsep medan magnet. Nah, dalam kasusnya MRI itu dibagi menjadi dua bagian jika dipandang dari magnet yang digunakan, yaitu Open MRI dan Closed MRI. Nah, Open MRI sendiri adalah jenis MRI yang menggunakan magnet permanen, sedangkan Closed MRI dia menggunakan magnet superkonduktor. Nah, fungsinya apa kita mengetahui ini? Dengan mengetahui konsep-konsep penggunaan magnet pada MRI, nanti diharapkan kita bisa tahu magnet seperti apa yang digunakan, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas magnet dalam scanning yang digunakan di dalam MRI. Faktor-faktor ini bisa mungkin dari eksternal, mungkin magnetisasi dari luar, atau dari internalnya, yang nanti kita bahas mungkin dari koersivitas yang nanti akan membagi-bagi jenis magnet. Nah, dari situ mungkin nanti akan timbul ide-ide baru mengenai pengaplikasian magnet permanen dalam bidang-bidang lainnya di luar dari bidang medis ataupun bidang kesehatan, seperti itu. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu kita akan membahas apa itu MRI dan bagaimana sistem kerjanya. Yang kedua itu bagaimana magnet digunakan dalam MRI. Nah, magnet yang kita bahas kali ini tuh akan berfokus pada magnet permanen. Yang ketiga itu ada bagaimana perbedaan kualitas pencitraan MRI yang menggunakan magnet permanen ataupun magnet superkonduktor. Karena kebanyakan yang sudah dijelaskan di awal tadi di latar belakang bahwa magnet itu kan dibagi menjadi dua di dalam MRI, yaitu magnet permanen dan magnet superkonduktor. Terus apa bedanya nanti di kualitas pencitraan MRI? Yang keempat itu apa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja magnet MRI, contohnya magnet eksternal. Oke, untuk lebih lanjut membahas mengenai pengaplikasian magnet permanen dalam MRI, sebaiknya kita mengetahui dulu istilah-istilah yang digunakan nanti di dalam video kali ini untuk bisa lebih memahami kelanjutan PPT yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada koersivitas, yaitu medan yang diperlukan untuk menghapus magnetisasi. Maksudnya gimana gitu? Bayangkan Anda menggunakan menggosok-gosokkan sebuah magnet ke paku gitu kan. Lalu ketika magnet itu dihilangkan, maka paku itu bisa bersifat magnet. Nah, bagaimana atau seberapa besar medan magnet yang harus kita berikan agar sifat magnet yang ada di dalam paku itu bisa hilang. Jadi saling menghilangkan gitu. Itu yang disebut dengan koersivitas. Sedangkan ada rentitivitas, adalah magnetisasi yang tersisa ketika magnet eksternal dihapus, sama seperti kasus paku yang digosok-gosok oleh magnet. Ketika magnetnya dihilangkan, maka kan magnet paku tersebut akan bersifat magnet. Nah, berapa besar medan magnet yang tercipta di paku tersebut akibat magnet dari eksternal? Itu yang disebut rentitivitas. Lalu ada medan magnet. Medan magnet ini adalah penyebab atau faktor yang menyebabkan suatu magnet itu dapat menarik benda lain atau memiliki sifat magnet. Karena dengan medan magnet kita dapat membuat suatu bahan tersebut menjadi magnet. Jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet atau arus listrik ya. Jadi medan magnet itu tercipta dari arus listrik di mana benda bermuatan atau magnetnya dipengaruhi. Jadi karena adanya medan magnet ini, kita dapat mempengaruhi benda lain untuk bisa menjadi magnet.
Lalu ada magnetic material. Karena yang kita bahas kali ini tuh adalah magnet permanen, maka penting banget bagi kita untuk memahami magnet material. Karena magnet permanen itu fokus ke magnet hard. Karena magnet hard dan juga magnet permanen itu memiliki sifat yang sama, yaitu dipol-dipolnya sudah tersusun rapi atau sudah searah. Dan ketika magnet eksternal dihilangkan, dipol-dipol ini sulit untuk kembali ke titik semula, yang artinya sifat kemagnetannya bertahan lama walaupun magnet eksternal itu dihilangkan. Bahkan tanpa adanya magnet eksternal juga, magnet ini masih bisa bersifat magnet. Bahan ini bisa menjadi sifat magnet gitu. Lalu ada magnetisasi. Magnetisasi adalah proses menginduksi sifat magnetik suatu material. Sama seperti kasus paku yang kita bahas sebelumnya, bahwa paku itu setelah kita gosok-gosok dengan magnet, dia kan bersifat magnet. Nah, magnetisasi itu adalah proses bagaimana paku itu menjadi magnet setelah diinduksi oleh magnet eksternal. Seperti itu. Lalu ada domain magnet. Domain magnet itu adalah bagian terkecil dari magnet. Jadi sebenarnya magnet itu tersusun dari domain-domain. Sehingga domain magnet atau magnetik kecil adalah istilah yang digunakan untuk menyebut objek atau partikel yang memiliki momen magnetik. Momen magnetik itu apa? Nanti kita bahas. Seperti atom-atom. Jadi atom-atom itu memiliki momen magnetik. Atom-atom itu bisa bertindak sebagai magnet kecil. Karena magnet itu tersusun dari atom-atom, makanya nanti magnet itu bisa bersifat magnet karena dia tersusun dari domain magnet yang diwakili oleh atom-atom penyusun magnet tersebut. Oke, kita awali dengan penjelasan apa itu sebenarnya MRI magnet permanen. MRI khususnya yang menggunakan magnet permanen adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet permanen dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dan struktur dalam tubuh. Maksudnya gimana menggunakan medan magnet permanen? Jadi seperti yang bisa kita lihat gambar orang yang telentang, magnet yang di atas itu adalah magnet permanen. Jadi dia menggunakan magnet permanen untuk dapat menyearahkan hidrogen yang ada di tubuh. Mungkin nanti kita bahas sebelumnya. Tapi intinya adalah MRI magnet permanen menggunakan medan magnet permanen. Nanti ditambah gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dan struktur dalam tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya MRI magnet permanen ini digunakan di dalam open MRI. Dimana open MRI itu sebenarnya sama kinerjanya atau cara kerjanya dengan close MRI. Yang membedakan adalah bagaimana open MRI itu banyak digunakan untuk orang-orang yang memiliki kelainan yang disebut claustrophobia atau tidak suka sempit gitu. Karena kan di close MRI itu menggunakan ruangan tertutup, jadi lebih sempit. Tapi secara fungsi atau pengaplikasiannya sama untuk mendeteksi di penyakit di dalam tubuh. Lalu ada komponen MRI. Nah, di MRI itu akan menggunakan beberapa komponen utama, yaitu ada medan magnet kuat yang kita gunakan, yaitu medan magnet permanen. Lalu ada frekuensi radio, ada komputer. Medan magnet yang akan kita gunakan di sini tadi udah dijelaskan di awal, yaitu medan magnet permanen. Lalu ada frekuensi radio yang akan dikirimkan ke dalam tubuh, yang nanti akan berfungsi menyearahkan atom yang ada di dalam tubuh kita, yang nanti akan dikembalikan lagi setelah frekuensi radionya dihilangkan. Maka atom-atom itu yang tadinya searah akan kembali ke titik semula. Kembalinya ke titik semula akan menghasilkan atau mengeluarkan frekuensi. Frekuensi yang dikeluarkan itu yang nanti akan dimasukkan ke komputer dan digunakan sebagai bahan diagnosa. Kita fokus ke bagian magnet yang digunakan, karena komponennya tadi kan ada magnet yang kuat. Jadi jenis magnet yang digunakan dalam MRI itu ada dua. Yang pertama itu magnet permanen dan superkonduktor magnet. Nah, magnet permanen itu memiliki beberapa penggunaan.
yaitu umumnya digunakan dalam open MRI, memiliki medan magnet yang cukup kuat, sekitar 0,3 sampai 0,5 Tesla. Lalu yang ketiga itu tidak memerlukan pendinginan kriogenik. Lalu ada magnet superkonduktor, mungkin di sana salah ngetik. Tapi di gambar kedua itu adalah maksudnya adalah magnet superkonduktor, di mana magnet ini umumnya digunakan dalam close MRI, memiliki medan magnet yang sangat kuat, sekitar 1,5 sampai 3 Tesla. Lalu yang ketiga memerlukan pendinginan kriogenik. Nah, dari penjelasan ciri-ciri magnet ini aja kita udah tahu bahwa sebenarnya penggunaan magnet dalam MRI itu memiliki perbedaan kualitas, tetapi dengan sistem kerja yang sama. Kalau kita menggunakan magnet permanen, ya memang dia memiliki kekuatan medan magnet yang tipis atau kurang besar gitu kan. Tetapi cost yang digunakan untuk membayar perangkat ini lebih murah dibandingkan magnet superkonduktor, karena banyaknya komponen-komponen yang ada di superkonduktor yang sebenarnya nggak ada di magnet permanen. Contohnya aja pendinginan kriogenik. Lalu di magnet permanen itu nggak ada. Baru yang kedua itu pasti komponen yang digunakan untuk membentuk MRI tersebut dengan superkonduktor yang close MRI, berarti ada kemungkinan bahan-bahan yang digunakan itu lebih mahal, seperti itu. Lalu ada struktur magnetik. Nah, untuk membahas prinsip kerja dari magnet permanen dalam MRI, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebenarnya magnet tercipta. Nah, kita tahu magnet itu kan terdiri dari kumpulan atom-atom yang disusun secara rapi karena bersifat zat padat. Nah, atom-atom ini kan sebenarnya terdiri dari subatomik yang kita tahu adalah elektron dan proton. Elektron akan bergerak memutari inti atom atau proton yang akibatnya menghasilkan listrik. Elektron kan yang bergerak akan menghasilkan listrik. Pergerakan elektron ini, revolusi elektron serta rotasinya ditambah dengan rotasi proton, nantinya akan menciptakan area yang dimana di tengah-tengah area ini akan menghasilkan dipol magnet. Jadi sebenarnya atom-atom yang menyusun suatu magnet itu akan menghasilkan medan magnet kecil yang sering kita sebut dengan dipol magnet. Dipol-dipol magnet ini yang akan disusun menjadi banyak, nanti yang akan menghasilkan magnet. Yang mempengaruhi momen dipol ini apa? Ada arus, lalu ada luas daerah yang terbentuk antara arus elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dengan inti atom, lalu adanya banyaknya lintasan elektron. Untuk membahas magnet permanen, penting rasanya untuk kita mendeskripsikan ciri-ciri khusus dari suatu magnet yang membedakan dia dengan magnet yang lainnya. Yang pertama itu ada koersivitas. Koersivitas itu adalah medan yang diperlukan untuk menghapus magnetisasi. Udah jelaskan di awal tadi, yaitu koersivitas itu berguna untuk bagaimana kita menghilangkan sifat magnet dari suatu bahan akibat adanya magnet eksternal yang mempengaruhi benda tersebut menjadi magnet. Lalu ada peraditivititas, magnetisasi yang tersisa ketika medan eksternal dihapus. Seberapa besar sifat magnet atau medan magnet yang tercipta dari suatu bahan ketika magnet eksternal yang kita berikan ke bahan tersebut dihilangkan, itu yang disebut radioaktivitas. Lalu ada saturasi magnetik, titik di mana peningkatan medan magnet tidak lagi meningkatkan magnetisasi, atau itu adalah high-nya, puncaknya dari sifat magnetisasi suatu bahan. Nah, maksudnya gimana sih sebenarnya magnetisasi itu gimana? Maksudnya ya, untuk membahasnya itu mungkin kita balik lagi ke kurva histeresis. Jadi di kurva histeresis ini itu di titik 0, seperti pada gambar kedua kita tahu bahwa dipol-dipol. Untuk lebih sederhananya di video kali ini yang mewakili dipol-dipol itu adalah gambar panah. Jadi sebelum dimagnetisasi suatu bahan, dipol-dipolnya itu bersifat acak. Nah, ketika diberikan magnetisasi dari luar, maka dipol-dipol ini akan searah yang ada di kurva 1. Nah, lalu akibat dari dipol-dipol yang searah ini, bahan tersebut akan bersifat magnet. Nah, ketika magnet eksternal dihilangkan, maka bahan tersebut akan berkurang sifat magnetnya yang ada kita lihat di kurva
kedua. Nah, di kurva kedua itu kan kita lihat ada 2 dipol yang bergerak acak. Itu karena magnet eksternal itu dihilangkan, yang artinya keteraturannya berubah. Nah, akibat dari ketidakteraturan itu, maka ada kemungkinan dia akan kembali ke semula, ke keadaan acak. Seperti itu. Kembalinya ke keadaan acak atau besarnya medan magnet yang membuat dia harus kembali ke titik acak medan magnetnya, itu yang disebut koersivitas. Nah, lalu ada reditivitas di titik PS. PS itu adalah reditivitas yang akan menjelaskan seberapa sisa magnet sifat magnet dari suatu bahan ketika magnet eksternal dihilangkan. Nah, ini kan sebelumnya kita bahas sebelum suatu bahan itu diberikan suatu magnet, dipol-dipol atau penyusun magnet itu akan bersifat acak, ditandai tanda biru. Tapi karena adanya magnetisasi dari luar, maka ada kemungkinan dia akan menjadi lebih seragam seperti yang ada di gambar heart. Di heart itu kan dipol-dipolnya menjadi lurus kan. Di soft juga menjadi lurus karena adanya magnetisasi dari luar. Membedakan hard dengan soft itu adalah di hard itu dipol-dipolnya ketika magnetisasi dari luar dihilangkan, dia nggak akan kembali ke semula, yang artinya sulit untuk membuat dia kembali ke semula. Maka dari itu kita dapat melihat di sini ada kurva histeresis magnet permanen, di mana magnet permanen memiliki koersivitas yang tinggi, yang berarti mereka memerlukan medan magnet yang besar untuk didemagnetisasi. Maksudnya gimana? Untuk menghilangkan sifat magnet suatu bahan ketika ada magnet eksternal yang diberikan ke bahan tersebut lalu dihilangkan, untuk menghilangkan sifat magnetnya itu khususnya di hard magnet itu sulit. Karena bahan magnet permanen itu memiliki koersivitas yang tinggi atau cukup besar medan magnet yang diperlukan untuk mendemagnetisasi suatu bahan tersebut. Lalu ada magnet permanen menunjukkan reditivitas yang tinggi. Jadi artinya jika suatu magnet itu dihilangkan dari suatu bahan, sifat magnet dari magnet permanen itu atau bahan yang bersifat magnet permanen itu akan sulit kembali ke keadaan awal bahan tersebut tanpa sifat magnetnya karena memiliki reditivitas yang tinggi. Bahan magnetik itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu diamagnetik, paramagnetisme, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik, di mana kebanyakan bahan magnet permanen itu adalah ferromagnetik. Lalu apa hubungannya MRI dengan kurva histeresis yang udah kita bahas sebelumnya? Jadi kan MRI itu kan pasti memiliki beberapa hal yang harus ditingkatkan. MRI itu memerlukan medan magnet yang sangat stabil untuk menghasilkan gambar yang jelas dan akurat. Nah, untuk membuat medan magnet itu stabil, itu sebenarnya kita bisa aplikasi dari magnet permanen. Karena seperti yang kita jelaskan di awal tadi, dipol-dipol medan magnet permanen itu sulit untuk dikembalikan ke keadaan acak karena sifatnya yang memiliki koersivitas yang tinggi, yang akibatnya ketika ada magnetisasi dari luar yang dapat mempengaruhi magnetik atau dipol-dipol dari magnet permanen yang digunakan di dalam MRI, di magnet atau sifat magnet atau dipol-dipol dari magnet yang digunakan di MRI itu sulit untuk bersifat acak karena keteraturannya dengan koersivitas yang tinggi. Lalu magnet permanen itu tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk mempertahankan medan magnet. Karena kestabilan dari dipol-dipol yang menyusun dari magnet yang digunakan dalam MRI, maka medan magnet itu tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk mempertahankan medan magnet, jadi lebih irit energi. Oke, mungkin itu aja pembahasannya, tapi kita lanjutkan aja bagaimana MRI itu bekerja. Jadi tubuh manusia itu kan memiliki 60% air. Air yang mengandung hidrogen membuatnya bersifat magnet kecil. Kenapa? Karena hidrogen itu adalah molekul. Nah, molekul-molekul ini, atom-atom ini kan memiliki elektron dan proton.
Nah, elektron yang bergerak itu akan menghasilkan momen dipol, serta proton yang bergerak juga akan menghasilkan momen dipol, seperti penjelasan di awalnya lagi tadi. Ketika terdapat magnet luar, maka magnet kecil ini dalam tubuh akan menanggapinya, yang kita sebut di awal tadi adalah termagnetisasi, dan membuat momen dipol magnetik akan searah. Jadi sebelum adanya magnet dari luar, momen-momen dipol yang ada di dalam tubuh kita yang diwakili oleh hidrogen, atom hidrogen itu nggak searah. Tapi ketika ada magnet dari luar, magnet permanen dari luar, maka dipol-dipol ini akan menjadi searah. Tetapi ada beberapa bagian momen dipol magnet di dalam tubuh yang tidak searah. Jadi nggak semua bisa disearahkan. Nah, dari situ bagian yang tidak searah ini yang disebut dengan low energy water molecule, yang artinya ada indikasi pada daerah tersebut. Karena tidak sama dengan tetangganya, tidak bisa disearahkan walaupun ada magnet permanen dari luar. Untuk itu, kita kirim sebuah frekuensi radio ke dalam tubuh dengan daerah low energy tadi, yang akan membuat low energy dipol-dipol itu akan menjadi searah mengikuti arah dari dipol-dipol tetangga lainnya. Nah, ketika frekuensinya dihilangkan, maka dipol-dipol yang tidak searah tadi akan kembali ke keadaan semulanya, menjadi tidak searah lagi. Ketika mereka kembali ke keadaan semula, maka terpancarlah energi dan akan dibaca di monitor. Seperti itu kinerja dari si MRI dan bagaimana magnet permanen digunakan di dalam MRI. Nah, intinya adalah MRI menggunakan magnet permanen karena MRI itu memerlukan kestabilan dipol-dipol serta tidak memerlukan magnetik dari luar atau energi dari luar untuk mempertahankan kestabilan dipol-dipol yang ada di dalam magnet permanen yang digunakan dalam MRI. Nah, magnet permanen adalah pilihan yang terbaik di selain dari superkonduktor, karena magnet permanen itu memiliki kestabilan dipol-dipol yang baik karena memiliki sifat koersivitas tinggi dan rentitivitas yang tinggi. Mungkin itu aja pembahasannya dari saya. Sekian dan terima kasih.